Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kembali lagi dengan matematika, pelajaran matematika. Kita masih membahas bab sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami bagaimana cara memodelkan suatu soal cerita ke dalam bentuk matematika dan bagaimana cara menyelesaikannya, tentunya menggunakan konsep sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, jadi pertama-tama kita bahas dulu mengenai model matematika sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi pada materi model matematika SPLTV kita akan mempelajari bagaimana sih cara merumuskan suatu soal cerita ke dalam bentuk matematika. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Di sini ada cerita. Ibu Yanti membeli 5 kg telur, 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga 305.000. Ibu Eka membeli 3 kg telur dan 1 kg daging dengan harga Rp131.000. Kemudian Ibu Putu membeli 3 kg daging dan 2 kg udang dengan harga Rp360.000. Tuliskan cerita tersebut dalam bentuk model matematika. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ibu uraikan dulu langkahnya. Pertama kita harus misalkan dulu nih harga telur, harga daging, dan harga dari udang ke dalam variabel. Variabel yang huruf-huruf ya. Terserah sebenarnya kalian mau pakai A, B, C, D, E, F, G, terserah sampai Z. Nah, di sini kita coba pakai X, Y, Z aja. Ya, jadi misalnya harga telur kita misalkan dengan X, harga daging dengan Y, dan harga udang dengan Z. Selanjutnya, setelah kita menentukan variabelnya, sekarang kita modelkan ke dalam bentuk matematika setiap belanjaan dari Bu Yanti, Ibu Eka, dan Ibu Putu. Nah, kita modelkan ya. Pertama, kita modelkan belanjaannya Ibu Yanti. Ibu Yanti ini belanja apa sih ya? Bu Yanti ini dibilang beli 5 kg telur, terus 2 kg daging, dan 1 kg udang dengan harga 305.000 ya. Nah, berarti bagaimana caranya? Berarti kan telur itu X ya. Berarti 5X ditambah 2Y ditambah 1Z. Nah, 1 itu nggak usah ditulis ya. Tulis aja Z. Sama dengan 305.000. Kemudian Ibu Eka tuh belanjanya apa aja? Nah, Ibu Eka ini belanjanya 3 kg telur ya kan, berarti 3X. Terus 1 kg daging berarti 1Y atau ditulis Y aja. Nah, habis itu langsung totalnya 131.000. Seperti itu. Kemudian kita ke belanjaannya Ibu Putu. Ibu Putu belinya 3 kg daging itu tadi Y kan, berarti 3Y. Terus ditambah 2 udang, 2 kg udang berarti 2Z. Totalnya sama dengan 360.000. Gitu ya. Terus, Bu, kok yang Ibu Eka nggak ada Z-nya, terus yang Ibu Putu juga nggak ada X-nya. Apakah ini termasuk sistem persamaan linear 3 variabel? Ya, ini termasuk sistem persamaan linear 3 variabel karena yang penting dari 3 persamaan ini ada termuat X, Y, Z-nya gitu. Nah, jadi model matematikanya yang dimaksud adalah ini ya keseluruhannya. Ya, jadi meskipun di persamaan 2 nggak ada si Z-nya, nggak apa-apa. Yang penting di lainnya ada gitu. Kita contoh lagi ya. Contoh kedua. Suatu bilangan terdiri atas 3 angka. Ketiga angkanya jika dijumlahkan hasilnya 15. Jika bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua hasilnya 28. 3 kali bilangan pertama dikurang bilangan kedua kemudian ditambah 3 kali bilangan ketiga hasilnya 25. Tuliskan cerita tersebut dalam bentuk model matematika. Kalau kita baca sekilas ribet tapi sebenarnya enggak ya. Pertama, kita misalkan dulu, karena di sini diketahui ada 3 buah angka, ya, dan kita nggak tahu nih angka berapa aja gitu.
Nah, kita misalkan, karena kita belum tahu angkanya, kita misalkan angka pertama boleh misalnya kita misal dengan A, terus bilangan kedua itu B, terus bilangan ketiga kita misalkan dengan C. Nah, kemudian kita modelkan nih. Nah, di sini dari kan ada beberapa pernyataan ya. Pernyataan yang pertama itu ketiga angkanya jika dijumlahkan hasilnya 15. Nah, ketiga angkanya. Tadi kan angkanya apa aja? A, B, sama C. Berarti karena ketiga angkanya ini kan A, B, C. Kalau dijumlahkan kan dia bilangnya berarti kalau kita modelkan jadinya A tambah B tambah C hasilnya 15. Nah, itu model dari pernyataan yang di atas ya. Kemudian pernyataan yang kedua, bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua hasilnya 28. Bilangan pertama itu apa? A kan, berarti A ditambah 5 kali bilangan kedua itu apa? B, berarti A ditambah 5B sama dengan 28. Kemudian pernyataan yang ketiga, 3 kali bilangan pertama, nah berarti bilangan pertama kan A, 3A dikurangi bilangan kedua, berarti dikurang B, kemudian ditambah 3 kali bilangan ketiga, berarti ditambah 3C. Hasilnya 25 berarti sama dengan 25. Nah, gitu ya. Jadinya 3A dikurang B ditambah 3C sama dengan 25. Ya. Nah, terus kita gabung deh jadinya sistemnya. Nah, kita gabung dia jadi bentuknya sistem persamaan linear 3 variabel. Silakan dipahami. Kemudian Ibu kasih latihan 1 soal untuk yang model ya. Silakan kalian modelkan nih untuk latihan. Selanjutnya kita bahas bagaimana nih cara menyelesaikan soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tadi kan baru memodelkan. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Ibu pilih sebenarnya ada 3 metode, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Nah, Ibu pilih satu metode, yaitu metode campuran, di mana di dalamnya ada eliminasi dan substitusi. Nah, kita coba selesaikan soal yang pertama. Di sini soalnya Ali, Badar, dan Charlie berbelanja di sebuah toko buku. Ali membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Ali harus membayar Rp4.700. Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Dan dia harus membayar 4.300. Kemudian Charlie, dia beli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penghapus. Total belanjaannya Rp7.100. Nah, di sini berapa harga untuk sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Nah, pertama misalin dulu kayak tadi. Kita misalin harga dari buku tulis misalnya X, karena kan kita belum tahu ya. Harga buku tulis X, harga pensil Y, dan harga penghapus kita misalin Z. Kemudian kita modelkan seperti tadi. Kita modelkan. Nah, yang pertama 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 4.700. Ini modelnya dapat dari mana? Kayak tadi. Nah, berarti ini persamaan 1 adalah belanjaannya si Ali. Ali itu kan tadi belanjanya apa? 2 buah buku tulis. Buku tulis itu apa? X kan? 2X ditambah sebuah pensil. Berarti tambah Y atau 1Y sama sebuah penghapus. Berarti 1Z atau Z aja. Totalnya 4.700. Nah, dari situ ya. Nah, kemudian Badar. Nah, Badar persamaan kedua. Persamaan kedua itu jadinya X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4.300. Dari mana? Dari belanjaannya Badar. Ini kan sebuah buku tulis. Sebuah buku tulis berarti kan 1X atau X aja nulisnya ya. Terus 2 pensil berarti 2Y. Terus sebuah penghapus berarti Z. Terus totalnya 4.300. Ya, sama dengan 4.300. Dari situ ya. Kemudian selanjutnya persamaan yang ketiga, yaitu persamaan dari belanjaannya si Charlie. Belanjaannya Charlie apa aja?
Charlie 3 buah buku tulis. Berarti 3X terus tambah 2Y ditambah sebuah penghapus Z sama dengan totalnya 7.100. Nah, itu model dari situ ya pemodelannya. Selanjutnya setelah kita modelkan, kita seperti pertemuan pertama caranya ya. Ibu bahas, sudah Ibu singgung sedikit. Kita langkah pertama harus eliminasi dulu. Kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 kita tulis lagi ya, 2X tambah Y ditambah Z sama dengan 4.700. Persamaan 2 juga kita tulis lagi. Nah, ingat eliminasi itu berarti kita menghabiskan sehingga dia menghilang gitu. Nah, tipsnya untuk eliminasi, kamu lihat mana nih yang koefisiennya atau angka yang di depan variabel itu yang angkanya sama. Kalau X beda kan, ini mah 2, yang satunya lagi 1. Y juga beda nih koefisiennya, angka yang di depan si huruf ya. Nah, si Z sama kan? Nah, berarti kita akan mengeliminasi si Z. Nah, 1Z ini juga bawahnya 1Z. Biar habis berarti harus diapain? Ditambah apa dikurang? Harus dikurang. Kalau ditambah nanti jadinya 2Z. Iya nggak? Berarti kita kurang. Semuanya kita kurang. 2X dikurang X totalnya X. Terus Y dikurang 2Y. Y dikurang 2Y. Hasilnya min Y. Kok bisa min Y? Gini. Fokus Y 2Y. Berarti kan koefisiennya itu 1 sama 2. 1 dikurang 2 berapa? Kamu punya duit 1.000 dikurang kamu punya duit 1.000 ngutang 2.000. Ingat minus itu ngutang ya. Kamu punya duit 1.000 terus ngutangnya 2.000, berarti masih punya utang 1.000. Berarti 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1. Makanya ini hasilnya min 1Y. Nah, satunya nggak usah ditulis ya. Terus 4.700 dikurang 4.300 hasilnya adalah 400. Nah, ini jadi persamaan 4 ya. Makanya di sini ada titik-titik 4. Itu maksudnya adalah persamaan 4. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3. Nah, karena tadi pertama kita sudah mengeliminasi Z, berarti sekarang juga harus eliminasi Z lagi, jangan ganti ya. Kalau ganti ntar nggak bakal ketemu hasilnya. Nah, eliminasi kita masukin persamaan 2, terus kita masukin lagi persamaan 3. Z-nya sudah sama, berarti bisa biar habis kita kurang ya. Kenapa dikurang? Karena kalau ditambah Z-nya malah jadi 2Z. Kita kurang, X dikurang 3X ya. 1 kurang 3 itu min 2, berarti min 2X. Terus 2Y dikurang 2Y, habis, berarti nggak usah ditulis. Terus Z dikurang Z, jadinya habis juga. Terus 4.300 dikurang 7.100. Itu kan lebih kecil yang atas ya, jadi hasilnya negatif 2.800. Ini jadi ini bisa langsung dicari X-nya ya. Ini jadi X-nya, ini kan min 2X sama dengan min 2.800. Nah, kita bisa dapat X-nya dengan cara min 2-nya kita pindah ruas. Karena min 2 dikali X, berarti kalau pindah ruas jadinya di pembagian. Jadi X sama dengan min 2.800 dibagi min 2. Ya. Kita bagi, negatif bagi negatif, hasilnya positif kan? Hasilnya adalah 1.400. Nah, kita sudah dapat X-nya 1.400. Lalu bagaimana? Apakah harus eliminasi lagi? Gak usah eliminasi lagi. Kita bisa dapat Y-nya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan si X ini ke dalam persamaan 4 ya. Jadi substitusi nilai X ke persamaan 4. Kita tulis dulu persamaan 4-nya. X dikurang Y sama dengan 400. Nah, karena X kita sudah tahu berapa besarnya, yaitu 1.400, kita masukkan. Kita ganti X dengan 1.400. Dikurang Y, karena kita belum tahu, jadi kita tulis Y aja, sama dengan 400. Terus, gimana? Kita mau cari Y kan, berarti ini 1.400 harus pindah ruas ke sebelah kanan. Jadinya, min Y sama dengan 400 dikurang 1.400. Berarti min Y sama dengan 400 dikurang 1.400 adalah minus 1.000 ya. Kamu punya duit 400 tapi utang kamu ada 1.400, berarti ngutangnya masih 1.000. Nah, di sini kan masih min Y ya. Sedangkan kita nyarinya positif Y.
Nah, berarti Y-nya apa? Kebalikannya jadinya. Y sama dengan 1000 ya. Nah, udah dapet Y-nya, tinggal cari Z-nya. Tinggal satu lagi nih yang belum dapet. Harus ngapain? Eliminasi lagi atau substitusi? Tinggal substitusi. Substitusi si X ya, si X dan si Y boleh ke sini. Karena kita nyari Z ya, kita boleh masukin ke yang persamaan 1 atau boleh persamaan 2 atau boleh juga persamaan 3. Kenapa Bu? Kenapa nggak di persamaan 4 aja gitu? Ya karena di persamaan 4 nggak ada Z, jadi nggak bisa nyari ya. Jadi kita masukkannya ke boleh persamaan 1, 2, dan 3. Nah, dalam hal ini Ibu masukinnya ke persamaan 1. Kalian bebas mau masukin persamaan 2, hasilnya juga pasti bakal sama. Ya, karena Ibu nyarinya yang agak simple. Simple semua sih. Oke, kita tulis persamaan satunya adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 4700. Nah, karena X sama Y kita sudah dapat nilainya berapa, kita masukkan. Jadinya 2. Nah, X-nya kita ganti dengan 1400 ya, karena kita sudah dapat nilai X. Ditambah Y-nya kita ganti dengan 1000. Terus ditambah Z sama dengan 4700. Nah, kita kali ya, 2 kali 1400 itu kan 2800. Ditambah 1000 tambah Z sama dengan 4700. 2800 ditambah 1000 bisa kan? 3800. Ditambah Z sama dengan 4700. Karena kita mencari Z, berarti si 3800 harus pindah ruas ke ruas kanan. Jadinya Z sama dengan 4700 dikurang 3800. Hasilnya adalah 900. Di sini bisa kita simpulkan. Jadi, harga untuk sebuah buku tulis itu 1400, harga sebuah pensil itu 1000 dan harga sebuah penghapus adalah 900. Seperti itu caranya ya. Selanjutnya kita bahas contoh yang kedua, yaitu masih sama. Kita baca soalnya. 3 orang sahabat pergi ke toko kue. Wati membeli 3 kue pukis, 2 onde-onde, dan 1 klepon. Nah, Wati ini membayar 14.000. Budi, dia beli 2 kue pukis, 3 onde-onde, dan 1 klepon. Budi harus membayar 13.000. Kemudian Ani membeli 1 kue pukis, 1 onde-onde, dan 1 klepon. Ani ini harus membayar 6.000. Berapa harga masing-masing kue? Nah, bagaimana caranya? Kita misalkan harga dari kue pukis ini X, onde-onde Y, dan klepon Z. Kalian terserah ya, nanti kalau mau pakai ABC juga nggak apa-apa. Terus tadi langkah selanjutnya setelah kita buat variabel, kita tentukan bagaimana modelnya, model matematikanya. Kita lihat nih di soalnya. 3 orang sahabat. Nah, kita persamaan Wati dulu. 3 kue pukis berarti 3X tambah onde-onde 2Y ditambah Z, hasilnya 14.000. Itu yang pertama. Kemudian kita bikin persamaan untuk si Budi. Budi ini berarti kan 2 kue pukis, 2X ya kan? Kue pukis kan X tadi ya. 2X tambah 3Y ditambah 1 klepon berarti Z sama dengan 13.000. Ini persamaan kedua. Selanjutnya kita bikin pemodelan untuk persamaannya si Ani. Itu 1 kue pukis berarti X. Terus 1 onde-onde berarti tambah Y. Terus ditambah 1 klepon berarti Z sama dengan 6.000. Kita tulis X tambah Y tambah Z sama dengan 6.000. Ini jadi persamaan ketiga. Setelah kita modelkan ke dalam bentuk matematika, kita selesaikan dengan cara metode campuran. Pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan 1 sama persamaan 2. Ingat, untuk mengeliminasi, tipsnya adalah kita lihat mana nih yang sama angka yang di depan variabelnya. Nah, yang sama ini Z, ya kan? Nah, biar habis dikurang. Berarti semua kita kurang, 3X dikurang 2X, itu X, terus 2Y dikurang 3Y, itu minus 1Y, ya. Terus Z dikurang Z habis, jadi nggak usah ditulis, sama dengan
14.000 dikurang 13.000 itu 1.000. Nah, ini jadi persamaan yang keempat ya. Lanjut kita eliminasi lagi persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3, di sini ada 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 13.000 persamaan 2-nya. Terus persamaan 3-nya x tambah y ditambah z sama dengan 6.000. Nah, karena tadi kita pertama hapus z, berarti sekarang harus hapus z juga. Berarti biar z-nya habis harus dijumlah apa dikurang? Dikurang. Kita kurang semua, jadinya 2x dikurang x hasilnya x, 3y dikurang y hasilnya 2y, z dikurang z habis, terus 13.000 dikurang 6.000 hasilnya 7.000. Ini jadi persamaan kelima. Nah, kalau soal yang pertama tadi kita langsung dapat hasilnya kan. Kalau ini kita belum dapat hasilnya. Kalau belum dapat berarti harus eliminasi lagi. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 itu tadi ya hasil dari eliminasi 1, 2. X dikurang Y sama dengan 1.000. Terus persamaan 5 itu X tambah 2Y sama dengan 7.000. Nah, terserah mau ngapus mana, X apa Y. Tapi ikutin tips ibu. Jadi kita hapus yang koefisiennya sama, yaitu si X. Biar habis berarti harus dikurang. X dikurang X habis. Terus min Y dikurang 2Y. Min Y dikurang 2Y. Min 1 dikurang 2. Ngutang 1, ngutang lagi 2. Jadinya ngutang 3. Jadinya min 3Y. 1.000 dikurang 7.000. Hasilnya min 6.000. Kita cari Y, berarti min 3 harus pindah ruas. Karena ini bentuknya perkalian ya, si min 3Y. Berarti kalau pindah jadinya pembagian. Min 6.000 dibagi min 3. Berarti Y-nya sama dengan minus bagi minus positif ya, jadinya 2.000. Selanjutnya kita cari kita apakah harus eliminasi lagi? Tidak, karena kita sudah dapat 1 nih. Nah, selanjutnya kita masukkan si Y ini, karena kita sudah dapat Y, kita boleh masukkan ke persamaan 4 atau boleh juga ke persamaan 5. Biar dapat angka X ya, biar dapat angka X. Nah, pilih yang simple. Yang simple mana? Menurut ibu sih yang simple ini ya. Boleh juga sih pakai persamaan 5, sama aja. Nah, ibu pilih substitusi ke persamaan 4. Kita tulis persamaan 4-nya, X dikurang Y sama dengan 1.000. Karena kita sudah dapat Y, jadi kita masukin nanti Y-nya ganti dengan 2.000 ya. Jadi X dikurang 2.000 sama dengan 1.000. Nah, karena kita cari X, berarti min 2.000 harus pindah. Minus 2.000 pindah ruas jadinya plus 2.000. Ya, X sama dengan 1.000 plus 2.000, jadi X-nya adalah 3.000. Nah, sekarang kita sudah dapat si X. Selanjutnya sisanya yang belum dapat apa? Si Z. Nah, berarti si X sama si Y ini kita masukkan kemana? Nah, masukkannya ke boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh juga persamaan 3. Jangan ke persamaan 4 dan jangan ke persamaan 5 karena dia nggak punya Z gitu. Nah, kita ambil yang simple aja. Antara persamaan 1, 2, 3 yang simple adalah yang 3 kan. Berarti kita substitusi X dan Y ke persamaan 3. Kita tulis persamaan 3-nya, X tambah Y tambah Z sama dengan 6.000. Kita ganti X-nya dengan 3.000 dan Y-nya dengan 2.000 dari hasil yang kita cari tadi. Ya, 3.000 tambah 2.000 ditambah Z. Kenapa tetap Z? Karena kita nggak tahu Z-nya berapa. Sama dengan 6.000. Kita jumlah 3.000 tambah 2.000 itu 5.000. Ditambah Z sama dengan 6.000. 5.000-nya kita pindah ruas biar kita dapat nilai Z-nya. Z sama dengan 6.000 dikurang 5.000. Jadi dapat Z-nya adalah 1.000. Udah lengkap nih X, Y, Z-nya. Kita simpulkan. Jadi harga untuk sebuah kue pukis itu 3.000. Terus onde-onde harganya 2.000. Dan klepon harganya 1.000. Gitu. Nah, selanjutnya kalian latihan. Latihannya 1 aja untuk yang menyelesaikan. Jadi total hari ini ada 2 latihan ya. Yang pertama memodelkan dan yang kedua menyelesaikan. Kalian bisa
lihat lagi contoh-contohnya. Hari ini ada 2 contoh kan. Terus pertemuan pertama tuh ada 1 contoh juga, bisa kalian lihat dan pahami lagi. Ya, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang disampaikan hari ini. Jangan lupa diselesaikan latihannya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lagi contoh-contoh soalnya biar kalian lebih matang pemahamannya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu tutup aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.